Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Mita Raryani, guru dari SMP Negeri 3 Paku, CGP Angkatan 10 Kabupaten Barito Timur. Pada kali ini saya akan menampilkan hasil demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan dari kegiatan ini adalah melatih CGP menjadi pengamat untuk melihat kompetensi coaching, melatih CGP memberikan umpan balik terkait coaching. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Coaching dilaksanakan menggunakan alur tirta, di mana alur tirta merupakan panjangan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada tahap tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Pada tahap identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, menghubungkan fakta-fakta yang ada. Pada tahap rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Pada tahap tanggung jawab, berkomitmen akan langkah-langkah yang diambil. Berikut ini adalah tahapan dari supervisi. Tahap 1, supervisor melakukan percakapan pra-observasi kepada coach. Tahap 2, coach melakukan percakapan coaching kepada coachee. Tahap 3, supervisor melakukan percakapan pasca supervisi kepada coach. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Purnalis Tiadin. Saya Mita Raryani, dan saya Anissa Rosalia. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Barito Timur akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Anissa. Selamat siang Bu Mita. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat luar biasa. Oh, luar biasa, bersemangat ya Bu ya. Oke. Jadi hari ini saya sebagai observer Ibu, nah ya, sebelum melakukan coaching, saya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Ibu mengenai rubrik penilaian. Jadi, observer menilai coachee dan coach sesuai rubrik penilaian seperti apa proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach. Yang keempat, menerapkan prinsip coaching, yaitu prinsip kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan dengan Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, terima kasih Bu Mita. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, ada present di situ, ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak Purnalis. Luar biasa sekali ya Bu ya. Kemudian kompetensi apa yang spesifik untuk diobservasi? Oke, kompetensi yang spesifik ya untuk diobservasi adalah mendengarkan secara aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak Purnalis sebagai coach. Luar biasa sekali Bu ya. Kita perlu mendengar aktif supaya bisa membuat pertanyaan. Betul. Nah, yang terakhir, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin? Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan pada diskusi kami kali ini adalah coach bisa menemukan sendiri atas solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, jadi nanti ketika habis kami berdiskusi, coach bisa menemukan solusi sendiri atas pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti saya berikan. Luar biasa. Oke, berarti saya kira cukup sampai di sini
ini. Selamat berdiskusi, semangat dan sukses. Ya. Terima kasih Bu Nita. Selamat siang Pak Purnalis. Selamat siang Ibu Anissa. Gimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa baik-baik Bu. Wah, kelihatannya Bapak bersemangat sekali. Tapi ngomong-ngomong, ada yang bisa saya bantu Pak? Oh, begini Bu Anissa ya. Saya sebenarnya ingin menceritakan keadaan di sekolah kami. Bahwa untuk tahun pelajaran baru ini kami dipercayakan untuk menerapkan kurikulum yang baru, dan ini dimulai dari tahun ajaran ini. Nah, sementara kesiapan dari sekolah itu masih boleh dikatakanlah kurang lah seperti itu, sehingga ada kekhawatiran ya dalam benak saya, bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum itu di satuan pendidikan jika personilnya ya itu masih belum siap. Seperti itu kira-kira Ibu. Baik Pak Purnalis. Jadi yang Bapak khawatirkan adalah belum meratanya pemahaman guru di sekolah Bapak tentang pengimplementasian kurikulum Merdeka Pak ya? Iya Bu. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Iya. Jadi melalui diskusi ini Bu, nanti saya berharap bahwa saya akan mendapatkan satu ide, yaitu bagaimana meningkatkan pemahaman guru yang ada di sekolah kami untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu secara merata, sehingga implementasian kurikulum ini nanti bisa berjalan seperti itu. Baik Bapak. Kemudian menurut Bapak, pemahaman seperti apa tentang implementasi kurikulum Merdeka itu? Menurut saya, jadi guru itu harus memahami bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yang mana kurikulum ini berupaya untuk mewujudkan transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik lagi, sehingga guru-guru benar-benar nanti siap untuk mengimplementasikannya di sekolah. Nah, pemahaman yang baik itu ketika guru itu mengenali ya, potensi murid dan mengupayakan pendidikan itu sepenuhnya berpihak pada murid, dan guru dapat menyusun rencana pembelajaran, kemudian asesmen, atau menyusun modul ajar yang benar-benar berpihak kepada murid berdasarkan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu sendiri. Dan lebih dari itu juga penting sekali bahwa kita harus menanamkan namanya itu karakter siswa yang kita kenal sekarang kan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu Bu. Ketika pemahaman semua guru itu sudah merata, maka pengimplementasian itu mudah-mudahan dapat tercapai dengan baik ya. Tidak ada kendala. Luar biasa sekali Pak Purnalis ya. Jadi pemahaman implementasi kurikulum yang dimaksud adalah bagaimana kemampuan guru untuk menyiapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid Pak ya. Yeah. Nah, kalau kita buat nih skala 1 sampai 10 misalnya, kira-kira pemahaman guru-guru di sekolah Bapak tentang implementasi kurikulum yang baru itu berada di angka berapa ya Pak? Saya kira itu berada sekitar 6 lah Bu, karena hanya beberapa guru yang telah mengikuti beberapa kegiatan, misalnya pelatihan tentang implementasi kurikulum Merdeka ini, sementara sebagian besarnya masih belum pernah sama sekali. Seperti itu Bu. Nah baik, menurut Bapak pemerataan pemahaman tentang implementasi kurikulum Merdeka di sekolah Bapak mau ditingkatkan ke angka berapa Pak? Tadi Bapak sudah bilang, oh nilainya ada 6. Nah, tetapi saya mau tanya,
ke angka berapa Bapak mau meningkatkan nilai implementasi kurikulum merdeka di sekolah Bapak? Saya kira ke angka 8, Bu. Nah, kenapa? Karena uh, jika pemerataan, menurut pemahaman saya nih, jika pemerataan pemahaman itu sudah berada di angka 8, boleh dikatakanlah atau sudah mencapai 80%. Jadi saya anggap kita sudah siap untuk melaksanakan implementasi kurikulum tersebut. Oke, baik Bapak. Apakah Bapak ada ide untuk meningkatkan pemerataan pemahaman tersebut dari angka 6 tadi ke angka 8 tadi? Saya kira saya perlu mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mengadakan satu kegiatan pelatihan atau workshop, ya, untuk menyamakan kemampuan guru-guru yang ada sehingga mereka nanti bisa memahami tentang bagaimana mengimplementasi kurikulum merdeka itu dengan membuat misalnya perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, kemudian menyusun modul dan sebagainya. Apapun yang diperlukan atau perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum seperti itu. Oh, luar biasa sekali Pak ya. Jadi usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi kurikulum merdeka bagi guru-guru di sekolah Bapak adalah dengan mengadakan pelatihan atau workshop sehingga guru dapat menyusun gitu perangkat pembelajarannya, begitu kira-kira begitu Pak ya. Nah, kira-kira Pak, selain itu ada ide yang lain nggak untuk meningkatkan pemerataan pemahaman guru yang kira-kira nyaman untuk mereka? Mungkin saya akan menyarankan mungkin guru-guru juga untuk aktif dalam komunitas belajar yang ada di sekolah sehingga mereka bisa berdiskusi, kemudian berbagi praktik baik, ya, saling melengkapi sehingga apa yang menjadi kekurangan satu orang itu bisa dibantu oleh teman-teman yang lain yang memang sudah menguasai terlebih dahulu, terutama untuk pelajarannya seperti itu. Luar biasa sekali ide dan gagasan Bapak ya. Nah, tadi Bapak sudah mengemukakan 2 ide dari pendapat Bapak tadi. Yang pertama, Bapak melaksanakan kegiatan pelatihan atau workshop. Kemudian aktif dalam komunitas belajar. Nah, mana yang sebenarnya menurut Bapak penting untuk didahulukan? Saya kira yang pelatihan di sekolah itu yang lebih penting karena itu sangat dirasa perlu dan mendesak. Karena ini kan sudah apa namanya sudah mulai pembelajaran sudah dilaksanakan, kemudian uh, untuk mempersiapkan itu tentunya guru-guru juga harus mempersiapkan perangkat pembelajarannya. Sedangkan kalau melalui kompel itu kan bisa sambil janganlah seperti itu. Jika ada kekurangannya, jika ada hal yang perlu didiskusikan, nah disitulah tempat kita bisa berkolaborasi, bisa saling konsultasi di kompel itu. Saya kira seperti itu. Menarik sekali itu ide Bapak hari ini. Kemudian Pak, siapa saja sih yang nanti Bapak libatkan dalam kegiatan pelatihan di sekolah Bapak? Ya, tentunya adalah guru-guru yang ada di sekolah kami, kemudian kepala sekolah ya sebagai penanggung jawabnya dan juga ada pengawas sekolah dan biasanya kami memanggil pengawas sekolah itu sebagai narasumber karena mereka adalah yang kompeten mengenai implementasi kurikulum ini. Nah, di samping itu juga kita bisa memberdayakan teman-teman guru yang sudah melaksanakan pelatihan itu. Mereka bisa mengadakan pengimbasan kepada teman-teman juga. Sehingga diharapkan dengan kegiatan itu benar-benar bisa meningkatkan apa namanya tadi kemampuan mereka tentang pemahaman mereka mengenai implementasi kurikulum ini. Luar biasa sekali Pak ya. Jadi kapan nih kira-kira rencana ini mau dilaksanakan? Ya sebenarnya Bu, kemarin itu rencananya sebelum pelaksanaan awal pembelajaran ini mulai,
tapi karena ada beberapa kesibukan, makanya sekarang itu mau saya itu memang secepatnya dalam minggu-minggu inilah seperti itu paling tidak sih, sehingga uh, kegiatan pembelajaran itu sudah berdasarkan hasil uh, pelatihan tersebut. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara meningkatkan pemerataan pemahaman guru di sekolah tentang implementasi kurikulum merdeka. Nah, dengan cara melakukan pelatihan di sekolah dan saling berbagi baik melewati mobile sekolah. Wah, luar biasa sekali Bapak ya. Sekarang Bapak sudah punya gambaran bagaimana cara melakukan pemerataan pemahaman guru untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah. Saya tunggu Pak implementasinya seperti apa, rencananya seperti apa, kemudian pelaksanaannya seperti apa. Nanti kalau sudah itu dilaksanakan, boleh nanti Bapak kita share lagi Pak gimana hasilnya setelah kita menyelesaikan, setelah kita melaksanakan pelatihan dan atau workshop yang Bapak akan selenggarakan. Baik, terima kasih Bu. Ibu sudah bisa meluangkan waktu Ibu untuk mendengarkan apa keluh kesah kami yang ada di sekolah ini, dan saya berharap apa yang sudah menjadi solusi tadi benar-benar bisa terlaksanakan dengan baik. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu atas masukan dan sarannya. Tapi ada satu lagi pertanyaan Pak. Tadi Bapak sudah jelaskan semuanya, sampai selesai gitu. Ada satu pertanyaan lagi. Iya. Komitmen Bapak ke depannya. Setelah Bapak menyelenggarakan perencanaan implementasi kurikulum. Komitmen Bapak ke depannya seperti apa? Apa yang akan Bapak nanti rencanakan, apa yang akan nanti Bapak laksanakan setelah dilaksanakan pelatihan workshop bersama guru-guru yang lain. Iya. Jadi tentunya setelah dilaksanakan pelatihan ini ya, jadi mungkin ada tim yang bisa memonitornya sehingga pelaksanaan kegiatan itu benar-benar bisa diimplementasikan ke depannya. Jadi seperti itu, Bu. Luar biasa sekali. Jadi terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya hari ini. Ada lagi yang bisa itu saya bantu lagi Pak? Untuk saat ini saya kira saya sudah cukup untuk pemahaman saya dan apa namanya solusi yang sudah kita peroleh tadi dari Pak. Gimana rasanya hari ini Pak setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Saya merasa lega Bu, lega. Kalau kemarin saya agak khawatir rasanya, was-was rasanya, tapi setelah berdiskusi dengan Ibu dan memperoleh solusi yang terbaik, jadi tegak. Oke, sangat luar biasa sekali bicara Bapak hari ini. Terima kasih untuk waktunya hari ini Bapak. Saya panggil Bapak tadi dan solusi-solusi yang kita kemukakan, solusi-solusi yang Bapak utarakan, semua perencanaan yang Bapak berikan, saya harap nanti ke depannya itu bisa terus dilaksanakan Pak ya. Iya. Secara berkontinu agar tidak hanya ketika Bapak perlu seperti ini, tetapi nanti juga tetap dilaksanakan. Baik Bu. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Oke, Bu Nisa, luar biasa sekali tadi diskusinya ya. Oke, saya tadi sudah melihat Ibu dapat mendengar aktif, kontak mata, kemudian Ibu juga dapat membangun suasana yang akrab dengan Pak Purnalis sehingga beliau dapat memberikan jawaban, mendapatkan solusi ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Oke, bagaimana perasaannya Bu? Perasaannya sangat luar biasa. Jadi setelah berbincang dengan Pak Purnalis, jadi saya mengerti alur cerita itu. Jadi saya rasa sangat luar biasa sekali. Iya, menurut saya juga luar biasa sekali tadi. Sangat menarik ya. Oke, nah ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang sudah dilaksanakan? Di coaching ini saya merasa sudah berjalan dengan baik
dan saya juga sudah menyesuaikan dengan alur tirta, sehingga dengan alur tersebut dapat menggali koce untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi yang terbaik yang akan dilaksanakan oleh koce. Iya, saya juga setuju, Bu. Menurut saya proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirta, sehingga berusaha menggali dengan bertanya pertanyaan yang berbobot, sehingga coachingnya tadi Pak Purnalis ya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, kemudian pertanyaan saya yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilaksanakan tadi? Oke, pada proses coachingnya nanti saya harapkan itu bisa berjalan sesuai dengan alur cerita. Saya juga perlu mengembangkan setiap proses alur cerita dengan baik, sehingga kedepannya saya mampu melaksanakan alur cerita dengan rekan sejawat, tidak hanya dengan Pak Penulis, mungkin dengan teman-teman di sekolah. Ya, seperti itu. Wah, luar biasa sekali rencananya ya, Bu ya. Sukses dan semangat ya, Bu Nisa. Semangat. Oke, terima kasih Bu Nisa. Oke, Selamat terima kasih siang. Bu Mita. Sama-sama.